Halo semua, hari ini kita akan belajar mengenai permutasi dan kombinasi. Kalian tahu nggak sih permutasi dan kombinasi itu apa? Ya, betul sekali. Permutasi dan kombinasi itu merupakan alat untuk menentukan banyaknya cara. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai permutasi. Nah, permutasi itu merupakan permasalahan dengan memperhatikan urutan. Contohnya, saya menuliskan angka 12 dan 21. Angka di atas itu sama-sama penyusunnya angka 1 dan 2, tetapi terhitung dua bilangan yang berbeda. Mengapa dikatakan dua bilangan yang berbeda? Ya, betul sekali. Karena angka 12 dan 21 itu tidak urut. Nah, makanya itu dikatakan berbeda. Beda lagi, misalnya angka 1, 2, dan 3. Nah, itu urut. Mengapa bisa dikatakan urut? Karena antara angka 1, 2, dan 3 itu tidak ada jeda, maka dikatakan penyusunnya sama. Jadi, untuk permutasi sendiri itu AB tidak sama dengan BA. Untuk rumusnya itu P unsur N per R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai kombinasi. Kombinasi itu merupakan permasalahan dengan tidak memperhatikan urutan. Jadi contohnya gini, ketika ada orang bersalaman. Nah, orang yang bersalaman itu pasti terjadi antara dua orang kan? Jadi konsepnya gini, jika A itu berjabat tangan dengan B, itu sama dengan B berjabat tangan dengan A. Begitu pula jika penggabungan dua titik, yaitu antara titik A itu ditarik ke titik B, itu akan sama ketika titik B itu ditarik ke titik A. Nah, fenomena di atas itu terhitung kejadian yang sama. Mengapa dikatakan terhitung kejadian yang sama? Karena jika A ke B dan B itu ke A, itu tidak berpengaruh, maka dikatakan kejadian yang sama. Maka untuk kombinasi itu AB sama dengan BA. Untuk rumusnya yaitu C unsur N per unsur R sama dengan N faktorial per N min R faktorial R faktorial. Contoh dari soal permutasi yang pertama yaitu dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara memilih pengurus OSIS adalah berapa cara? Jawabnya gini, misalnya si A itu menjadi ketua, si B itu menjadi sekretaris, dan si C itu menjadi bendahara. Itu kan urut, si A, si B, dan si C. Itu beda kejadiannya jika si A itu menjadi sekretaris, si B itu menjadi bendahara, dan si C itu menjadi ketua. Karena si A, si B, dan si C ini tidak memperhatikan urutan. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita masukkan rumus permutasi. Untuk rumus permutasi itu P unsur N per unsur R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. P unsur N itu ada 10, unsur R itu ada 3, jadi P 10 per 3 sama dengan N faktorial itu 10 faktorial per N faktorial itu 10 faktorial, R faktorial itu 3 faktorial sama dengan itu 10 faktorial. Nah, 10 faktorial dikurangi 3 faktorial itu dapatnya 7 faktorial. Jadi 10 faktorial per 7 faktorial sama dengan untuk 10 faktorial itu 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial itu dapatnya 720. Yang kedua yaitu ada soal kombinasi. Nah, dari 10 orang finalis suatu lomba IPA itu akan dipilih secara acak 3 yang terbaik. Banyak cara pemilihan tersebut adalah misalnya gini, dipilih A, B, dan C itu sebagai yang terbaik atau B, C, A,
atau CBA. Nah, walaupun ABC itu dibalik menjadi BCA atau CBA itu sama saja, yang terbaik itu ada 3 dan itu tidak akan berpengaruh. Untuk penyelesaiannya, yang pertama-tama kita itu masukkan rumus kombinasi. Untuk rumus kombinasi sendiri itu P unsur N per unsur R sama dengan N faktorial per N min R faktorial R faktorial. Nah, untuk P, N unsur N itu untuk penyelesaiannya sendiri, pertama-tama kita itu masukkan rumus kombinasi. Untuk rumus kombinasi itu P unsur N per unsur R sama dengan N faktorial per N min R faktorial R faktorial. P unsur N itu ada 10, unsur R itu ada 3, jadi P 10 per 3 sama dengan N faktorial itu 10 faktorial per N min R faktorial itu 10 per 3 faktorial. R faktorial itu 3 faktorial. Kita turunkan, yaitu 10 faktorial. 10 dikurangi 3 itu sama dengan 7 faktorial. Terus 3 faktorial itu diturunkan. Nah, untuk 10 faktorial itu 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial itu diturunkan. Untuk 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1 itu sama dengan 120.